pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kembali kita adalah untuk merasakan kita adalah merupakan tempat wujud, ya, tempat wujudnya sifat asma dan af'al Allah. Maka sebelum Abah bicara tentang bagaimana meningkatkan kesadaran kita, karena ini hidup dan tentang kesadaran, maka itulah kenapa baginda Nabi dalam perjalanannya adalah sampai pada Sidrah Al-Muntaha. Bahkan sebenarnya sahabat, bahwa Al-Quran mengisahkan dari awal sampai akhir adalah dari suratul Fatihah adalah tentang pembuka. Ya, Fatihah dijadikan pembuka. Ya. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran, Abah sudah ajarkan adalah sesungguhnya Fatihah itu adalah tubuh kita. Di mana letak Bismillahirrahmanirrahim, di mana letak Alhamdulillahirrabbilalamin, di mana letak Ar-Rahmanirrahim, di mana letak Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pada tubuh kita. Inilah mufatahah. Ya. Inilah yang harus kita jadikan sebagai pembuka supaya bisa masuk pada alif lam mim. Jadi semua, ya. Supaya kenapa harus dengan masuk pada alif lam mim? Karena alif lam mim adalah untuk menyadari siapa alif dan siapa mim, jadi semua, ya. Dan kita adalah merupakan tempat wujud dari sifat asma Allah pada kita. Maka kesadaran itu hanya akan tumbuh pada saat kita sadar sebenar-benarnya diri kita adalah ada. Nah, inilah yang harus dibangun dari awal, dari pagi, dari apa. Jadi kita bisa merasakan bukan apa yang tentang akan kita lakukan, tapi mulailah belajar memahami tentang apa yang Allah akan lakukan pada tubuh kita ini. Jadi kita berjalan setiap pagi, dari mulai bangun, malam, tadi sudah rasakan, kamu dibangunkan. Maka katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Setelah kamu sadar, dibangunkan, sadarlah bahwa sesungguhnya adalah hidup bukan milik kita. Kita ada yang diadarkan, hidup yang dihidupkan. Itu harus dibangun dan itu kita harus sami'na wa ata'na dengan Allah. Komitmen sami'na wa ata'na itu kepada Allah, ya. Maka kemudian kamu berjalan merasakan bagaimana kamu misalnya mengambil wudhu kemudian atau mau mandi tobat sebelum sholat subuh adalah bagaimana merasakan adalah bagaimana kehadiran Allah pada segala apa yang kamu lihat tadi semua, ya. Itu adalah untuk membangun dari kesadaran yang awal tadi semua, ya. Sehingga kamu seharian itu menyaksikan bagaimana fi'il Allah. Karena kata Allah, wallahu lakukum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang akan kamu lakukan. Maka di sini dari tingkat awalnya sahabat, bagaimana dia menyuapi kamu, bagaimana memandikan kamu, bagaimana menceboki kamu, bagaimana memberikan kamu pakaian, bagaimana memberikan kamu, kemudian membawa kamu, menjalankan kamu ke tempat pekerjaan, ke sawah, ke kebun. Maka disinilah sesungguhnya adalah hanya akan dipahami oleh orang-orang yang sudah paham kesadarannya. Dan ini harus dilatih sahabat. Segala perkara tanpa dilatih tidak akan tumbuh kesadaran itu. Kemudian aturlah dengan nafas. Ya, bagaimana kita nafas masuk, nafas keluar. Selalu sadar. Maka selama kalian sadar nafas masuk dan nafas keluar, sebetulnya kalian sudah sholat. Secara sholat hakikat. Ya, secara sholat daim. Ya. Maka kenapa perintah sholat akimis sholat itu adalah dari kata aqoma yuqim iqomatan. Karena berarti kamu itu adalah sholat selamanya. Tadi semua. Sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat setelah sholat. Sholat itu adalah sadar. Tadi semua. Ada hidup yang menghidupkan, sadar, wujud yang kita ini yang mewujudkan. Itu sholat sebetulnya.
Maka inilah yang harus kesadaran yang harus dibangun setiap hari. Tadi semua. Kemudian sebelum melakukan kegiatannya adalah kita katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Dan kalau perlu adalah Abah sudah ajarkan bagaimana menekuk lidah, merapatkan gigi, duduklah, bicaralah pada diri. Tadi semua ya, itu. Kemudian setiap hari dia harus dilakukan karena segalanya sahabat, naik sepeda aja nggak belajar nggak bisa, naik motor nggak belajar nggak berlatih nggak bisa, naik memasak kalau nggak terbiasa dilakukan tidak akan terbiasa. Silakan kalian ibu-ibu yang sudah merasakan waktu gadis dulu susahnya masak, hari ini bagi kalian bukan masalah lagi masak itu. Bagi kalian yang sudah belajar mobil waktu awalnya mungkin sulit ya, maka tapi hari ini kamu sudah bisa dengan mudah bisa mengerti, faham tadi. Maka itulah ilmu itu bukan hanya alimah. Alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Kamu sudah maklum dalam segala persoalan. Yang sing penting adalah maklum bahwa sebenar-benarnya diriku adalah ada yang diadakan. Itu yang harus dibangun terus. Nah, kalau begitu berarti kita tidak memiliki apapun. Kita tidak memiliki kemuliaan, maka kita tidak memiliki kehinaan. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dan kita pun tidak untuk menjadi siapa-siapa dan menjadi apa-apa. Nah, inilah kesadaran yang harus dibangun. Supaya dia hadir pada dirimu. Tahalli, tahalli, tajali. Mandi semua. Dan kenali sebenar-benarnya ruh. Diri kita ini ruh, ingat itu. Kenali. Kenapa ada reinkarnasi itu? Karena kita ini ruh. Ingat itu. Dan karena ruh pada saat masuk pada tubuh disebut dengan jiwa. Nah, si jiwa itulah yang disebut kesadaran itu. Nah, bukan pada jasad. Tapi kebanyakan dari kita, begitu lahir ke alam dunia, sahabat, itu hanya 12%. Si jiwa itu sadar. Walaupun sebenarnya kamu suka dejavu. Tadi kayaknya saya pernah ngalami. Itu adalah kesadaran yang belum sempurna. Kayaknya saya pernah ngalami ini. Kayaknya saya pernah, itu sebetulnya karena memang sedikitnya kesadaran tadi semua ya. Karena inilah tubuh ini sampai Allah menghususkan dari mulai ruh ditiupkan, bahkan dari mulai jasad diciptakan ya. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Nah, pada saat lupa pun kembali Allah ingatkan masa itu. Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma ghurraka bi rabbikal karim, apa yang melalaikan kamu dari Rabbmu al-Karim. Rabb itu apa? Yang mencipta, memelihara, mengatur, jadi sandaran. Sandaran adamu, sandaran melihatmu, sandaran wujudmu. Maka disinilah kita harus liko dengan syariat, dengan tubuh. Tubuh itulah untuk liko, bertemu syariat. Pada apa? Af'al Allah. Jadi kalau begitu, setiap gerak yang kita lakukan, sadari itu. Baik maupun buruk. Karena kalau menurut Abah, bukan masalah baik dan buruknya. Terserah dalam. Orang yang sebenarnya baik adalah digerakkan baik, yang sebenarnya buruk pun digerakkan buruk. Kalau ini paham ya, kalau ingin membangun kesadaran diri. Jadi kita harus betul-betul totalitas memahaminya tadi semua. Jadi sesungguhnya manusia ini adalah merupakan tempat dia menunjukkan, maka harus liko tubuhnya, liko hatinya, liko ruhnya, liko sirnya. Perjumpaan dengan Allah liko dengan syariat. Syariat itulah perbuatan tubuh pada sholat, pada bekerja, pada ke kebun, pada ke sawah, pada memasak, pada menggosok, bahkan seluruh aktivitas. Nah, orang yang sudah paham akan tubadil. Tubadil itu ganti peran dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dari yang tadinya subjek sekarang menjadi objek. Karena pada saat kamu yang menjadi subjek, kamu repot. Maka itulah banyak hikam yang sudah Abah bahas, nggak usah diulang-ulang terus. Bahwa sesungguhnya tidaklah sulit kalau kamu adalah dia. Dan tidaklah mudah kalau itu adalah kamu. Nah, inilah kesadaran yang harus dibangun. Kamu atau dia. Karena kalau kamu berarti bukan dia. Kalau dia bukan kamu. Maka inilah
tidak mungkin bersatu. Karena Allah tidak membutuhkan kita. Kita yang butuh. Kita yang ada. Sebagaimana asbak kayu ini. Asbak kayu ini butuh pada kayu. Asbak kayu ini tidak akan maujud tanpa wujudnya kayu. Bahkan kayu sudah wujud sebelum adanya asbak kayu. Nah, kesadaran ini yang harus dibangun. Bagaimana si asbak kayu menafikan dirinya. Maka itulah si asbak kayu suruh dikirnya la ilaha illallah. Nafikan dirimu. Kamu bukan asbak kayu. Kamu itu adalah kayu. Nah itu tadi. Inilah yang harus dibangun dari awal sahabat. Dan dirasakan. Dilatih. Dilatih, dirasakan. Itulah Nabi bersabda. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat yang barusan. Bagaimana menghilangkan dirimu. Itu lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Terus kenapa manusia mentuhankan ibadah? Maaf ya. Ibadah itu bukan menyembah. Jadi ibadah itu bagaimana menyadari sebenarnya diri kita nggak ada. Dan kita dengan menyatakan menghilangkan diri itu dia akan kasih pahala. Kalau bahasa Abah adalah id dari kata ada yang udu itu, maka si asbak kain itu akan ayyadayu ayyidu. Maka dia akan mendapatkan kemurahan. Mendapatkan rizki, mendapatkan kemudahan. Kebanyakan tadi semua. Karena tadi kamu bukan kamu. Itulah yang harus dipahami kenapa Allah itu adalah mukhalafatul hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Maka sebenar-benarnya bahwa yang ada hanya Allah. Itu aja yang harus dibangun. Tapi itu tidak mungkin kamu rasakan. Maka tadi Abah sudah ajarkan bagaimana mandinya, bagaimana makannya, bagaimana istinjanya, bagaimana menyembelih binatangnya. Jangan sampai kita makan bangkai. Bagaimana kita sholat, sholatnya yang sholat gitu kan. Sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, maka itulah. Nah, likokkan semuanya. Syariat untuk belajar membenahi diri, mengenali diri. Syariat itu. Melihat, menyaksikan diri. Ada basor pada mata kita. Tapi itu bukan milik kita. Ada sama pada telinga kita. Itu bukan milik kita. Ada kalam pada mulut. Itu bukan milik kita. Ada ilmu pada akal kita. Itu bukan milik kita. Maka tadi. Melepaskan kepemilikan itulah kunci meningkatkan kesadaran. Kalau anggap air ini adalah 1 gelas penuh. Maka kalau kamu buang keberadaan dirimu. Dengan selalu mengatakan la hayun, aku enggak hidup. Kalau bukan dihidupkan. La ilmun, aku tidak ada ilmu. Kecuali yang dia berikan ilmu. La sami'un, aku tidak budeg. Kecuali dia izinkan untuk mendengar. Dia kamu buang kesadaran itu. La mutakalimun, aku ini bisu kalau bukan diizinkan bicara. Tadi, la qadirun, la muridun, aku tidak punya kehendak sama sekali. Kalau bukan kehendak dia. Maka la maujudun akhirnya. Maka hilanglah dirimu separuh, kesadaran jasadmu, pindahlah kepada kesadaran jiwamu. Maka di situ kau sudah mulai akan memahami tentang hidup. Nah, apalagi kalau seandainya betul-betul sudah habis, fana. Nah, itu ya, tapi butuh proses, sahabat ya. Butuh proses. Makanya mandinya saja, karena penghalang kita ini bukan siapa-siapa, bukan setan, bukan iblis. Karena inilah setan, jin, iblis dan tubuh kita ini. Maka Allah kata Abah mengisahkan tentang Adam dan iblis, Musa dan Fir'aun, kemudian ada Yunus dengan ikan, ya, kemudian Ashabul Kahfi dengan gua, Nabi Nuh dengan banjir, Adam, kemudian juga Yusuf dengan penjara. Yakub dengan buta, sebetulnya itu tentang. Maka itulah setelah kamu menyadari tubuhmu Al-Fatihah, jadikan Al-Fatihah pada saat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penyadaran di hatimu, sadari, lihatlah di antara keningmu ini. Disinilah sidroh al-muntaha itu, kesadaranmu yang tertinggi itu. Disinilah sirun ilahiyah itu. Maka di sini sebetulnya ada 7 cakra sebenarnya kalau kalian paham. Maka disinilah sebetulnya kenapa malaikat suka digambar bulat di atas. Kenapa para aulia itu menggunakan imamah. Imamah itu adalah menyadarkan orang yang sudah sadar sebenarnya. Cuma sekarang imamah dipakai oleh orang-orang jahil yang nggak menyadari dirinya. Makanya gambar-gambar malaikat Pak Heri suka kasih bulatan di atas. Nah, itulah kesadaran sebenarnya. Itulah cakra tertinggi manusia yang sebetulnya sudah sampai pada sidroh al-muntaha.
Maka dia hanya menonton saja, hanya menerima saja, menyaksikan saja bagaimana perbuatan Allah pada tubuhnya, juga pada tubuh sahabatmu itu. Jadi tidak ada kata benci membenci, tidak ada, sahabat. Karena pada saat kamu membenci orang, sebetulnya kamu sedang membenci dirimu sendiri. Pada saat kamu menjelekkan orang, kita sedang menjelekkan diri sendiri. Karena orang lain adalah diri kita yang lain. Nah, disinilah sahabat membangun kesadaran adalah dengan mengatakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Kalian sebelum melaksanakan sholat itu lakukan itu. Kembalikan dulu, lepaskan. Tadi karena yang disebut dengan jiwa adalah ruh pada saat masuk itu jiwa. Dan itu disebut jiwa karena ruh yang sudah kehilangan kesadaran. Jiwa itu ruh yang sudah terkontaminasi dengan adanya tubuh tadi, dengan pengaruh pikiran tadi semua ya. Nah, ini yang harus dibangun untuk membangun kesadaran ya. Dan tambah lagi kalau Abah adalah dengan jamaah itu diwajibkan adalah mandi tobat. Tobat itu adalah bagaimana menyelam ya. Abah di sini adalah mengikuti guru dulu pengarsa Abah, inabah itu ditenggelamkan tadi semua. Orang yang dalam keadaan nggak sadar atau dulu dengan narkoba ataupun pengarsa Abah ingin menyadarkan, ditenggelamkan ke dalam air tadi semua ya. Supaya kenapa? Sebetulnya sekarang Abah mengerti karena ternyata kita pada saat menyelam itu sama saja pada saat kita ada di dalam kandungan ibu. Mata kita tertutup dengan air ketuban, telinga kita tertutup dengan air ketuban, napas kita tertutup dengan air ketuban, mulut kita tertutup dengan air ketuban. Tapi kesambungan kita adalah dengan apa namanya usus wildah. Nah, inilah yang tersambung. Nah, ini semua ya. Maka kenapa ruh itu juga pada saat terakhir itu adalah ada satu kaul mengatakan keluar dari pusar. Tapi dalam kaul yang lain mengatakan keluar dari ubun-ubun. Dua-duanya bisa bagi Allah, ada yang sulit sahabat. Dan kembali lagi karena kamu ruh maka kamu nggak mati. Ingat itu, bangun kesadaran itu. Aku itu nggak bakal mati. Karena Allah itu nggak mati. Ingat itu. Itulah kesadaran maka kamu tidak perlu takut dengan mati. Bukan takut dengan mati. Bukan takut dengan hidup. Hidup Allah, mati pun Allah. Dorau wala naf'an, wala mautan, wala hayatan. Maka inilah tentang sekolah pelajaran hidup supaya kamu lebih mengerti. Tadi semua. Makanya kalau Abah sistem boarding di pesantren itu kalau Abah nggak setuju dari dulu. Karena anak dijejeli hal-hal baik saja. Dia tidak seimbang dengan hal-hal yang buruk. Karena disinilah akar ketahanan jiwa. Biar terlatih setiap hari. Manis, asin, pahit, itu. Baik, buruk, salah, benar. Itulah pelajaran kepada si jiwa. Nah, inilah sahabat. Maka ini yang harus dibangun oleh kita. Nah, pada saat dia disebut nyawa. Jiwa itu setelah meliputi seluruh tubuh ini. Disebut nyawa. Nah, kemudian juga pada saat ruh keluar masuk disebut nafas. Maka tadi kata Abah, kesadaran itu dibangun dengan nafas. Di penghujungnya dikir itu sudah menyadari syirullah dan nurullah. Bahkan nanti kalau kamu sudah hebat, maka dengan narik nafas itulah kamu bisa menarik apapun. Tadi karena kun fayakun, syirullah, nurullah, istinsar. Ya. Sampai khusus Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Kalau kamu nggak sadar nafas masuk, itulah sholat. Jadi sholat itu menyadari, sholatul daim itu menyadari pada nafas itu keluar masuk, itu adalah sama saja pada saat kamu tersambung dengan mobil yang nyala, hidup, maka tadi buktinya keluarnya knalpot. Knalpot itulah bukti bahwa sesungguhnya sedang hidup. Nah itu. Tapi kebanyakan kita akan mati jiwanya. Karena tidak disadari nafas sendiri tadi semua. Ya. Jadi banyak amalia yang sebetulnya Abah ajarkan bagaimana menyelam. Pada saat nyelam pertama kita katakan penyerahan diri. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid. Tadi semua. Ya. Allahu ajiz, jabar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basir. Ada 12 mata air yang terpancar dari mulai Allah. Semuanya terhimpun pada asma Allah. Maka tadi, liko pertama jasa dengan syariat. Menyaksikan
fiil Allah pada tubuh ini. Jadi bukan kamu yang bergerak. Karena kamu adalah gerak yang digerakkan. Daya yang didayakan. Adalah mulia yang dimuliakan. Karena Allah hanya ingin menyaksikan dia, yahdi mayasya, yudilu mayasya. Ingin melihat pada af'al dia pada baik dan pada buruk. Sebagaimana dalang ingin melihat perbuatan Pandawa dan perbuatan Kurawa. Itu saja sebetulnya. Kurang apa Allah telah membuat tamsil berupa kisah wayang itu. Itu yang harus dibangun, sahabat. Karena maaf, 1000 rakaat yang kamu lakukan. Bahkan baginda Nabi bersahabat, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu. Yang mana yang berilmu itu? Yang sudah hidup ruhnya. Karena pada saat kamu tidur, kalau jiwanya sudah hidup, maka dia sholat walaupun tidur. Tapi walaupun kamu adalah sholatnya banyak, tapi jiwanya tidur, tidurlah, nggak ada sholat itu. Maka itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusiruna sunnah. Sia-sialah yang dilakukannya. Bahkan diancam oleh Allah. Tadi, ya. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadukul adab. Nah, disinilah juga mengertikan adab, siksa, adibun alim. Itu jangan karena langsung dibakar, digebugin, di apa. Coba ayo mulai bangun. Itu hanya ditafsirkan oleh orang-orang nggak sadar. Kalau orang nggak sadar, kalau sadar, mana mungkin? Wong dia, ingat itu. Kayu, dia telah tajali menjadi asbak kayu. Apakah kayu akan merusak si asbak ini? Wong dia sendiri kok. Tadi, mana dia akan menyakiti dirinya sendiri? Tadi semua. Tukang meja dengan meja saja yang berpisah. Siapapun pelukis, dia tidak akan pernah menghancurkan apa yang jadikan. Itulah kata Abah, bahwa dunia ini akan terus ada. Walaupun dia tadi hanya ada dan hanya tadi didohirkan, dibatinkan, didohirkan, dibatinkan. Itu kose dongeng Tuhan itu ya. Masa Tuhan berarti kalau gitu ada akhir. Akhir yang tiada akhir. Makanya Allah itu awal dan akhir. Tapi akhir yang tiada akhir. Tapi bagaimana memahami? Ternyata Allah itu telah maujud. Maka jangan cari Tuhan. Tuhan ini sudah menyatu dengan seluruh isi alam ini. Maka itulah kata Abah juga. Perdebatan Ibnu Rus dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalah. Karena kata Ibnu Rus, ala-alamu miratu ala-haq. Inilah wujud Tuhan. Semua. Tapi pandang. Tapi ini bukan Tuhan. Bukan Allah. Pahami. Ya. Yang ini maka tidak mungkin bagaimana gelas kaca akan menghancurkan kaca menghancurkan si gelas kaca. Wong si gelas kaca itu dia kok. Tadi semua dia yang menjadi gelas kaca kok. Hanya tinggal si gelas kaca menyadari sebenarnya dia tidak ada. Gitu doang. Sebetulnya untuk membangun kesadaran itu. Maka itulah sahabat dengan menyelam adalah kita. Maka kenapa pada saat dikisahkan syariatnya kan begitu. Bagaimana Allah bertanya, alastu bi rabbikum. Nah, sama saja si kaca sebelum dia tajali menjadi gelas kaca nanya kepada si calon gelas kaca ini, alastu bi rabbikum. Apakah benar aku Tuhanmu? Kata si gelas kaca, qalu bala syai, benar. Hei kaca, kata si gelas kaca, engkau Tuhanku. Tapi begitu dia muncul di dunia ini dohir. Gelas kaca merasa, siapa kamu? Gelas. Siapa kamu? Gelas kaca. Siapa kamu? Gelas kaca. Nah, ini persoalan. Maka itulah kisah tentang bertanya. Man rabbuka. Nah itu. Man rabbuka. Allah nyebutnya man. Man rabbuka. Masa kepada Allah siapa? Apa? Man rabbuka. Man nabiyuka. Man imamuka. Hei gelas kaca, siapa Tuhanmu? Kaca. Siapa imammu? Kaca. Siapa kitabmu? Kaca. Itu doang. Maka si gelas kaca ini harus berkata, lahayun. Aku ini nggak ada, nggak hidup kalau bukan adanya si kaca. Aku ini nggak maujud kalau bukan wujud. Maka tadi si gelas kaca ini tempat wujudnya sifat, asma dan af'al si kaca itu sendiri. Itu membangun kesadaran. Nah kemudian juga sama. Ya, Abah sudah ajarkan dengan sistem yoga tadi semua. Ya, adalah bagaimana engkau adalah menyembelih leher dengan menutup ini semua. Tadi semua adalah
lidah ditekukan, kemudian pada hatimu katakan ya beberapa tingkatan. Pada saat kamu menutup lubang hidungmu, menutup lubang matamu, telingamu, mulutmu, itulah yoga. Yang boleh juga di Islam disebut dengan liko. Jadi itu bukan hal yang ribet gitu kan tadi. Karena bukan itu intisarinya. Kenapa tujuannya ini adalah kaf, ha, ya, ain. Nah, sambungkan ke sini. Maka liko yang kenapa harus bertahan napas? Karena supaya di sini tersambung dengan sini. Di sini dari atas, dari kesadaran Muhammad lah yang membawa pada kesadaran Allah. Naik dibawa pada kesadaran Allah oleh Muhammad. Sodnya itulah kuncinya. Maka disinilah kenapa kita harus tidak boleh dengan harus dibersihkan penyakit hati itu. Maka kata Abah, kamu mau sadar kayak apapun, kamu masih benci orang, pertama harus bebas dari penyakit kulit kayak Ayub. Artinya hari ini kalau kamu mau sadar, berhentilah menuduh orang. Hindu, kafir, ini kafir. Karena Abah sudah termasuk Yahudi. Nah juga kalian yang menafsirkan Quran. Yahudi, Nasrani. Siapapun kita Yahudi, Nasrani, selama tertutup nggak mampu melihat Allah. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Yahudi itu bukan Yahudi. Nah, yang maksud Quran Yahudi itu Yahudi bukan Yahudi. Yang kamu tuduh itu sekarang bukan. Allah nggak sedang bicara itu. Nasrani itu juga bukan itu. Sama aja pada saat Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa-nya 700 tahun kemudian baru ada. Masjidil Haramnya juga zaman Nabi belum dibangun. Karena Allah tidak sedang bicara tempat-tempat itu. Tapi bicara pada tubuhmu sebenarnya. Nah inilah juga sama. Kalau Allah nyebut Yahudi, Nasrani, seolah-olah sekarang ini disuruh kita membenci Nasrani. Membenci Yahudi. Padahal, nah inilah sahabat. Maka mulailah. Kalau mau, tapi terserah. Semuanya terserah panjenengan. Tadi semua. Kalau nggak begitu, agamanya hayal terus. Tadi semua. Agamanya hanya dogma terus. Agamanya hanya dongeng terus. Cuma sayang kalian tidak ada yang bisa menyaksikan semuanya. Coba kalau kalian tadi semua menyaksikan aja semua. Ternyata apa yang kalian ketahui itu tidak seperti itu. Kan kenyataannya. Bukan apa katanya. Agama itu tentang apa kenyataannya. Bukan apa realitanya. Tadi semua. Dan kalian bisa buktikan dengan rasa kalian sendiri. Ragu, ketakutan, hidup takut, mati takut. Coba aja. Kalau nggak percaya. Inilah sahabat. Maka kenapa dikirmu bukan kamu, sholatmu bukan kamu, ke kantormu bukan kamu. Ini harus dibangun. Kalau tidak begitu kesadaran itu tidak akan muncul. Karena nanti kamu ada muncul al-yakin. Maka kata Abah, perjalanan huruf hijaiyah dari alif itu sampai ya. Ya itu yakin. Siapa alif? Adam. Siapa ba? Hawa. Kemudian siapa ta? Sya. Nah itu. Kobil, maka di antara alif titik itu ada alifnya, ba juga ada titiknya. Maka sebetulnya ada seperti maaf ya, kata Gotoloco itu jakar dan penis itu. Nah, itu antara ruh dan jasad sebetulnya. Siapa alif ya jiwamu itu, ruh itu. Siapa tuh hawa ya tubuhmu itu ba itu. Maka ba itu begini. Maka akan melahirkan takwa, syah, syukur. Akan melahirkan jahakho tadi. Disitulah bilkho, bilha, biljim, tahali, tajali. Maka muncullah zikir. Kalau kamu sudah mengerti siapa kamu. Kalau kamu nggak ngerti, nggak liko dengan apa yang kamu ingat. Maka zikir itu tentang bagaimana mengingat bahwa sesungguhnya kamu telah liko tubuhmu pada af'al Allah. Jadi apapun yang digerakkan tubuh ini semua. Maka itulah kata Abah. Kesadaran karena orang-orang Cina itu dengan Tai Chi. Merasakan. Dia menyaksikan bagaimana fi'il Allah. Aku tidak bisa bergerak. Rasakan, sahabat. Maaf, bahkan di keluarga Abah itu belum boleh mengatakan takbir itu sebelum tangan yang angkat sendiri. Kamu pikir tangan kamu itu bisa nggak bergerak sendiri? Nah, selama ini kamu kan yang menggerakkan. Kamu paksa dengan nafsumu suruh naik. Nah, itulah. Karena kamu tidak pernah mengerti tentang itu. Sehingga kamu merasa sholat akibatnya. Sudah merasa sholat, menghinakan orang yang gak sholat. Nah inilah.
Padahal sekarang ini Abah menyaksikan banyak yang sholat tapi nggak sholat. Tapi yang dianggap oleh kamu nggak sholat tapi sholat. Inilah kenapa hari ini kata Abah juga Islam mendapatkan hukuman. Sedang dalam neraka. Sebenarnya kalau kalian ngerti. Dari semua. Karena kalian sholat tapi nggak sholat. Kalian puasa tapi nggak imsak. Imsak dari apa? Merasa wujud. Merasa hidup. Merasa berilmu. Merasa punya keluarga. Ini anak saya. Ini anak saya. Ini keluarga saya. Ini bapak saya. Ini kebun saya. Padahal sesungguhnya sahabat. Begitu ruh kalian masing-masing semuanya. Masing-masing. Karena kita dari ruh yang sama. Kita dengan cucu kita ditiupkan bareng. Tadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Emang Allah nyicil apa? Allah sekali aja beres. Tadi semua. Kun faya. Nah, itulah sistem yang dibuat oleh Allah. Maka inilah kita harus bagaimana adalah mensucikan jiwa. Karena pada saat, nah adapun sahabat memang kalau kita pahami, kenapa Candi Borobudur kata Abah adalah memiliki kamadatu, rupa datu. Nah, bagi kalian yang ingin kembali kepada jiwa, mau apa namanya, supaya kesadaran itu naik di ujung ya, di ujung Candi Borobudur itu adalah merupakan Sidroh Al-Muntaha kalau orang Buddha bahasanya, karena sama dari kamadatu. Kita ini dari manusia nafsu, badan, bawah, semuanya adalah selalu yang dilihat itu materi. Maka hari ini kan kalian sadari sendiri, silakan kalian tolak Abah, tapi kenyataannya kan kita ini mencintai materi. Tadi semua, ya materi semuanya. Tapi kalian lupa materi itu sebetulnya wujud daripada energi. Apakah yang kalian cari itu makan? Bukan, energi. Apa? Kenyang. Kenyang itu energi. Hilang haus itu energi. Panas api itu energi. Dinginnya kipas itu, angin itu energi. Tapi semuanya adalah dalam wujud materi. Nah, selama kita manusia di wujud itu, maka, atau selama kamu ada kesadaran tubuh, maka kamu berada kesadaran materi. Maka disinilah mutlak bahwa benda akan balik pada benda. Kepada apa yang kamu jadikan, arbab, Tuhan-Tuhan yang kau sadari. Itu. Maka kalau bagi orang yang mau naik kesadaran, maka dari kesadaran bawah itu naikkan pada kesadaran adalah rupa datu. Mulailah kepada rupa. Nah, di penghujungnya adalah arupa datu. Kosongkan. Asalnya kosong. Nah inilah kata Abah, perjalanan manusia ini sudah terlalu jauh dari Adam sampai Muhammad itu. Sehingga Allah perlu menyuruh kita kembali, tobat. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Hei layangan, kembalilah. Ayo golong lagi. Terlalu jauh kamu itu. Nah sekarang ini kalau kita melihat isi Al-Quran, sudah terjauh jauh. Bahkan berdasarkan ilmu arkeologi, ya, yang sudah uji karbon, bahkan uji radium, maka udah ada benda yang sudah miliaran tahun. Jadi semua ya, berarti jangan-jangan kehidupan ini memang sudah miliaran tahun. Nah, bahkan di Perancis ada panah 53 juta tahun yang lalu. Nah inilah yang harus dipahami ya. Mulailah buka kesadarannya. Yang sing mau itu mau berubah. Berubahlah kesadaran. Karena kalau nggak begitu kalian terus menderita. Walaupun kalian tolak kelahiran ulang itu. Tapi kenyataannya akan terus. Karena kamu adalah makhluk materi. Dan janganlah kita menyembah af'al Allah. Jangan menyembah sifat asma Allah. Jangan menyembah sifat Allah. Kembalilah pada zat Allah. Dan Allah itu zat. Dan selain Allah itu hanya sifat asma dan af'al. Karena seluruh makhluk selain Allah itu hanya tempat wujudnya sifat asma dan af'al Allah. Itu pahami itu. Jadi kalau ditanya bagaimana, dia kesadaran Allah. Karena agama itu di sisi Allah, bukan di sisi kita. Agama itu di sisi dalang, bukan di sisi wayang. Kehidupan ini atas kehendak dalang, bukan kehendak wayang. Si wayang hanya satu. Tadi. Lepaskan adalah badannya, kembalilah perbaiki jiwanya. Maka itulah kata Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan bisa merubahmu. Bayangkan Allah saja nggak bisa merubah. Nabi Muhammad nggak bisa merubah pamannya Abu Thalib. Tadi semua ya. Aku tidak akan bisa merubahmu. Nabi Muhammad juga nggak bisa merubahmu. Hatta, nah sampailah kamu merubah jiwamu tadi.
Karena pada saat kau merubah jiwa, kau akan ketemu dengan Rasulullah. Tuh. Maka kata Abah, kenapa? Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa goli, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sebetulnya itu tentang tubuh semua. Dan itu kamu akan mendengarkan suara yang terhalus di dalam hatimu. Ya, dia mengatakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya, sholawat itu tubuh, kata Abah juga. Kenapa Abah menggabungkan dikir la ilaha illallah tentang ruh, Muhammadur Rasulullah sebenarnya tentang jasad. Maka itulah sholat dan sholawat. Kenapa tulisan sholat dan sholawat sama? Sholawat untuk tubuhmu, sholat untuk ruhmu. Tadi semua. Ya. Siapa yang sholawat? Siapa yang sholat? Yaitu yang sholawat Muhammad. Mim ha mim dal. Nah itulah setelah kamu menyadari semua gerak itu milik Allah, tapi pada wujud Muhammad. Mim ha mim dal. Maka pada saat kamu berdiri itu bagaimana? Alif Ahmad. Alif, kemudian dada muha, udal mumim, kaki mudal. Rasakan itu pada saat kamu berdiri sholat. Maka jangan kamu Allahu Akbar, takbir sebelum dia yang berdiri. Tadi semua. Terus pada saat kamu katakan at-tahiyat, ya siapa yang ngomong? Emang kamu pernah ketemu Allah? Maka yang ngomong itu harus Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum. Tuh jawaban la ilaha illallah. Kepada siapa? Dijawab oleh si Muhammad Rasulullah. Wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada yang nyata dalam tubuh ini kecuali hidup, kecuali Allah. Dan aku pun bersaksi, kata hidup, tiada yang nyata pada tubuhku kecuali Muhammad. Hei Muhammad, engkaulah. Nah inilah. Maka disitulah Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Maka pada tubuh ini untuk menyaksikan nur af'al Allah. Pada hati ini untuk menyaksikan nur sifat Allah. Kemudian nur asma Allah. Pada ruhmu untuk menyaksikan nur sifat Allah. Dan pada sirmu menyaksikan nur zat Allah nyata. Dan Allah itu zat, bukan asma, bukan sifat, bukan afal. Maka perjalanannya adalah tadi. Maka kenapa kata Abah juga dari mulai alam nasrah, laka, sodrok. Nah ini harus dibuka dulu dadanya. Makanya Abah suka mengingatkan berkali-kali untuk membangun kesadaran kamu harus punya guru yang membelah dadamu. Maka dikatakan adalah fal wajibu tolabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin. Karena tadi kata Rasulullah, la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin. Itulah awal saat ditanamkan dulu bibitnya. Kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimat la ilaha illallah yang dibelah dadanya. La ilaha illallah. Sambut tidak. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Barulah sadari itu semua pada keluhan nafasmu dari semua. Dari zikir mal-ghaflatin adalah untuk menghilangkan tubuh. Karena tubuh ini tempat ghaflah. Lepaskan. Maksudnya la ilaha illallah. Aku tidak ada. Yang ada Allah. Dari semua. Tapi yang ada itu juga bukan kamu. Tapi insan. Muhammad. Dari semua. Ya. Maka Abah sudah ajarkan sebelum kalau mau masih ya, kamu yang melaksanakan sholat maktubah. Tapi semua. Boleh nggak sholat maktubah? Kalau kamu sudah kesadarannya sempurna. Bukan kamu yang sholat tadi semua. Maka tadi semua. Bagaimana kau akan menentukan? Saya masih sholat saja. Nah, itu masih kamu juga kan masalahnya. Dialah yang menyolatkan kamu sesungguhnya. Maka sholat itu adalah bukan afal kamu sebenarnya. Kan tadi.
waktu walau di awal ya udah paksain aja dulu. Maka maka Syaikhul mengatakan jangan tinggalkan sholat, dzikir walaupun kamu belum hudur. Karena hanya untuk tapi jangan terjebak di situ. Tadi semua. Karena itu tidak punya makna sama sekali sebenarnya. Nah, orang-orang yang sudah sampai kayak tadi, makanya Abah menyaksikan kenapa ada yoga, kenapa ada tai chi, kenapa ada pada mereka-mereka itu yang kalian sebut Buddha dan Hindu itu. Dan kenapa Candi Borobudur itu juga tanah Kamadatur karena mereka sudah meningkatkan, mengerti kesadaran. Mereka berspiritual tadi walaupun nggak ritualnya. Nah, soal ritual nggak usah ribut kata Abah juga. Quran sudah menjelaskan dua kata, satu syara'a, yang kedua mansakan. Jadi syariatnya sama kembali, innama ilahukum ilahu wahid. Tadi semua. Ya. Walaupun tadi Nabi sudah pernah berkata Yahudi jadi 72 golongan, 71 golongan, tapi semuanya neraka kecuali satu. Nasrani jadi 72 golongan, semua neraka kecuali satu. Islamnya 73 golongan, semuanya neraka kecuali siapa yang satu itu? Innama ilahukum ilahu wahid. Inilah ilmu yang satu-satunya diajarkan oleh ilmu ma'rifat saja sebenarnya. Nggak ada ilmu lain. Tadi semua. Manusia sekarang malah sibuk mencari ilmu lain, tapi yang pokok, yang usul, yang jelas malah dilupakan. Akhirnya hari ini adalah buah semuanya. Jadi kalau menurut Abah bukan lagi harus tutup-tutupi hari ini. Karena akibat ditutup-tutupilah manusia akhirnya. Cuma sadar dia. Tadi semua. Maaf sahabat ya. Jangan salah nanti. Betul apa kata Nabi itu. Nanti banyak orang sebut kiai-kiai hari ini itu nanti dibangkitkan dalam keadaan bodohnya luar biasa. Pasiknya luar biasa. Munafiknya luar biasa. Kan tadi. Dan kalian yang menghalang-halangi manusia. Hati-hati. Untuk jalan menuju Allah. Dengan pura-pura jadi guru rohani. Tapi yang kalian cari duit. Hati-hati. Semua perbuatan itu ada bondnya sahabat. Ingat itu. What you do, what you get. What you think, what you get. Apa yang kamu lakukan, kamu makan, kamu harus bayar bill. Ingat itu. Ya. Jangan main-main dalam hidup. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang Tuhan Syaikhul Qadim mengatakan. La tasulu illa bitaubatin nasuhi wartalkin min ahli. Memang harus ahli. Bukan sembarangan orang. Tadi semua. Ya. Yang sudah fana. Yang sudah mati. Kalau nalkin dirinya juga, no way. Dulu saya ingat pengaruh Abah. Abah kita bisa nalkin. Nah itulah yang harus pahami. Ya. Kalau yang menalkin itu merasa dia nalkin. Maka tadi apalagi yang nalkin ngarepin bayaran. Wah udah gawat gitu. Udah bahaya tadi semua. Bagaimana kau bisa menalkin orang sementara engkau yang ditunggu amplopnya. Nah ini juga bahaya. Termasuk mursyid. Yang aku mursyid bisa mentalkin. Nggak ada manusia itu bisa mentalkin. Bagaimana manusia mentalkin tadi makanya. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'un Allah. Orang-orang yang berbaiat yang mengambil talkin padamu. Sebetulnya dari Allah. Nah tadi sama saja kayak menyembelih binatang. Kalau kamu yang menyembelih binatang. Bangkailah binatang itu. Bagaimana mungkin kau bisa menyembelih binatang? Kapan kau menghidupkan ayam itu? Kapan menghidupkan sapi itu? Bahkan sebenarnya kalau kalian ngerti secara hakikat, ternyata saudaramu yang disembelih itu. Maka tugas kita adalah bagaimana mengembalikan dia. Kalau pada manusia ada 4 takbiran mengembalikan sudah jasadnya. Allahu Akbar dengan Fatihah. Allahu Akbar dengan sholawat. Allahu Akbar ada doa khusus buat si mayit. Untuk mengembalikan jiwanya. Terakhir Allahu Akbar menyampaikan ruhnya. Maka orang sholat hanya gerakannya 4 takbir. Tapi takbirnya Allah akbar. Allahu Akbar. Tetap tubuhnya masih ada. Berarti belum akbar itu. Tadi semua. Artinya maka Allahu Akbar itu bagaimana mengembalikan tubuhnya pada pil Allah. Hilangkan tubuh si mayit itu. Allahu Akbar. Kembalikan. Maka dengan sholawat pada wujud Muhammad. Itu hakikatnya. Maka tadi Imam Ghazali selalu menyarankan tidak boleh syariat tanpa hakikat. Tapi hati-hati. Tidak ada hakikat tanpa syariat. Ini harus dibangun dua-duanya, dohir batin. Tadi semua. Tapi dohirnya Nur Muhammad juga batin Nur Muhammad. Bukan dohirnya kamu. Tadi juga bahaya juga itu. Hanya muncul tuduhan itihad, hulul, bidatul wujud. Mana?
Tadi semua, ya. Nah inilah makanya yang harus dipahami untuk membangun kepada kesadaran kita. Memang kata Abah kalau nggak praktek, maka kalau di tempat Abah ini kan kita ada mandi tobatnya, ada riadoh ngabeti, ngerobot, kemudian ngabeti tingkat 1, tingkat. Karena melawan tubuh ini susah, Pak. Sampai baginda Nabi bersabda bahwa pada saat pulang dari perang Uhud, ya Mu'ad, kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, adakah perang lebih dahsyat dari perang Uhud ini? Sampai kita tersisa hanya berapa orang. Tadi subhanallah, engkau pun hampir terbunuh. Tapi engkau mengatakan, ya ada perang yang lebih besar melawan diri kita sendiri. Melawan dirimu sendiri. Melawan tubuhmu sendiri. Itulah dua Quran ayat Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad wastagfir li dzanbika. Hai Muhammad, mohon ampunlah atas dosamu. Wastagfir li dzanbika. Lidambi wujudika, karena wujudmu itulah musuhmu. La hijabaka illa biwujudika. Sehingga sholat pun tetap kata Allah, wailul lil musallin, selama kamu. Kenapa? Karena tadi sholatihim sahun alladzina hum yura'un pasiriyah. Jadi kita ini sholat salah nggak sholat salah, dikir salah nggak dikir salah, kalau nggak ngerti ilmunya. Maka disinilah ilmu yang harus dibangun dari awal, dari ilmu ma'rifat. Tadi maka minimal buat kalian tadi, ayolah bangun. Tubuhnya adalah memahami fikih pada tubuh ini, tapi juga hati-hati jangan terjebak dengan fikih. Jangan terjebak baca kitab Safinah, Allahnya hilang dengan kitab Safinah. Tadi semua kitab Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Allahnya hilang. Waktu baca Tauhid, Johar Maknun, Allahnya hilang. Allahnya hilang baca Alfiyah, Allahnya hilang gara-gara baca Tijan Ad-Darori, Allahnya hilang gara-gara Dasukimul Barohin, Kifayatul Awam, Allahnya hilang. Malah kamu yang ada, yang ngerti, yang bisa. Tadi, ini nggak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Nah inilah bentuk mamun. Makanya, fal wajib, maka sahabat sarankan kalian adalah memiliki guru rohani dimanapun berada. Tadi semua, dimanapun. Ya, karena harus ada guru yang dohir, yang menuntunmu. Tapi guru kalau bisa yang sudah fana. Karena kalau di dalam kitab ini adalah mereka harus solihin, ya, nasihin, arif bisyariat, tadi semua, ya, salikin bitorikoh, daikin lil hakikat, kamilil akli, ya syaratnya itu, hasanil syiarsati, wasihi qadri, arifin bitabakotin nas. Itu minimal 9 yang bisa mentalkin kamu, tadi semua, ya. Solih enggak? Nasihin enggak? Arif bisyariat enggak? Salikin bitorikot enggak? Dia kalau bukan salik bagaimana mau nalkin? Dia hanya belum pernah riadoh, belum pernah ini, terus nalkin. Saya nemu orang wakil talkin. Tadi semua. Saya belum pernah riadoh. Bagaimana kau mentalkin? Kalau kamu adalah kamu. Maka jangan aneh torikot-torikot ini. Karena bersama ini sekarang udah ada 9 torikot yang gabung di sini. Kata Abah, nggak usah bawa judul-judul torikot. Karena bawa judul torikot suka berantem. Udah. Nggak usah pakai judul, kita air saja. Torikot Muhammadiyah, torikot Allah, gitu. Samina wa atana pada Allah, itu saja. Tapi jangan lupakan gurumu, karena kamu tidak akan sampai di tahap ini. Tapi jangan salah dalam memandang guru. Maka kata Abah juga dalam torikot dengan juga aduh ya, kalian nggak paham-paham juga. Bedakan guru syariat dan guru torikot, guru hakikat. Guru syariat itu adalah menarik kamu dari depan. Maka kamu cara sholat harus sama. Kata gurunya, alo bagaimana takbir. Tadi semua. Tapi guru hakikat, ma'rifat itu bukan kamu, bukan gurumu yang narik kamu. Kamu yang berjalan. Maka disebut murid aroda. Maka tadi Nabi Muhammad sendiri, gurunya, bayangkan itu sahabatnya muncul berapa torikoh tuh. Artinya setiap murid akan menemukan jalan. Maka tadi jangan. Maka kalau di dalam hikam ini dijelaskan oleh Syekh Athaillah tadi semua, ya. Ada namanya ajhalun nasi mantaroka yakina ma indahu lidonni ma indan nas. Bayangkan tuh. Manusia paling bodoh adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya karena mengikuti sangkaannya pada orang lain. Maka kata Abah dari awal pun, maka Abah tidak mau disebut guru, sahabat. Karena Abah sebagai guru, maka bahayalah. Maka tadi, satu,
Abah akan minta sesuatu pada kalian. Guru pasti mengharapkan sesuatu, butuh penghormatan. Kalau bagi Abah nggak peduli kalian menghormat, enggak. Bahkan Abah sudah minta pada murid Abah setiap habis ceramah, tolonglah kasihani Abah, injak kepala Abah. Kalau nggak bisa satu-satu orang dari kalian, minimal satu orang aja mewakili. Supaya kepala ini nggak merasa besar. Supaya aku menyampaikan itu kayak seperti orang merasa lebih baik. Bukan. Nah disinilah Abah menyadari tidak mungkin kalian menyampaikan kebenaran selama kaliannya masih ada. Sebenarnya. Karena kalian akan merasa lebih benar. Merasa lebih baik. Inilah persoalan. Maka Abah setiap habis ceramah itu pengajian. Tolong sampai merengek-rengek kepada jemaat, tolong. Salah satu dari kalian injak kepala saya. Karena saya tidak merasa lebih baik dari kalian. Karena saya tidak mau merasa mulia dari kalian. Ya, inilah persoalan sahabat. Maka inilah dikatakan juga ajhalun nas man tarakal yakina ma indahu lidhanni ma indan nas. Manusia paling bodoh pada saat dia adalah meninggalkan keyakinan yang ada. Ingat, keyakinan kepada dirimu sendiri. Maka tadi ya murid Nabi Muhammad itu walaupun disebut sahabat, kenapa Nabi menyebutnya sahabat? Karena setiap murid akan menemukan rasa masing-masing. Ali dengan zikir jaharnya, Abu Bakar dengan zikir naksabandi, kemudian Umar dengan zikir wahidiyahnya, Muad dengan zikir tarikot yang berbeda. Jadi dari berapa sahabat Nabi itu muncul jalan beda-beda. Karena setiap orang, Nabi tidak mau, kamu harus begini, kamu harus begini. Nggak ada dalam tarikot, maka disebut murid. Maka ini keonan orang akhir zaman ini bertarikot. Tadi semua, ya. Dikiranya itu harus sama dengan gurunya. Enggak, sahabat. Lihat Tuan Abdul Qadir. Semua tarikot itu berasal dari dia. Berapa tarikot dari situ muncul. Oh, Tijaniyah ternyata dengan sholawat. Oh ini. Maka tiap orang itu punya jalan. Maka terdapat tarikot itu sejumlah jalan manusia. Tadi semua. Tarikotnya dagang. Tarikotnya menjadi olahragawan. Sebetulnya juga sama. Yang penting ngerti Allahnya itu. Merasakan kehadiran Allahnya itu. Sekarang orang terjebak dengan mursyidnya. Syirik dengan bahan tadi. Jangankan dengan mursyidnya, dengan Nabi Muhammad aja bisa syirik kamu. Ingat itu. Dan sekarang manusia sadar nggak sadar mentuhankan manusia. Karena tadi tauhid kamu dari awal gagal. Itu sebetulnya. Tadi. Makanya minimal ya kalau berdasarkan dari Imam Ghazali adalah solihin. Ya. Arifin, arif bisyariat. Ya. Yang ngerti syariat. Tadi semua. Ya. Salikin bitoriq. Dia pelaku torik salik. Kan tidak mungkin seorang salik yang gurunya aja tidak pernah jadi salik. Tadi semua. Maka tadi daikin hakikat harus ngerti adalah betul-betul adalah ilmu hakikat. Karena kalau nggak ngerti ilmu hakikatnya terus, nah padahal hakikat itulah kenyataan. Syariat adalah maka selalu berseberangan. Maka di sini manusia nyasar-nyasar karena hanya bersyariat tanpa berhakikat. Lihat bagaimana obrolan Khidir dan Musa. Apa yang diperlihatkan adalah apa yang diperlihatkan oleh siapa? Apa yang diperlihatkan oleh Allah pada kisah Musa dan Nabi Khidir. Itu sudah menunjukkan. Ternyata apa yang selalu benar menurut pandangan akal belum tentu kebenaran. Dan Allah sudah katakan wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya sahabat. Ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama awal itu adalah maka kata Abah, semoga Abah tidak menjadi penghalang daripada hakikat guru sejati yang ada. Setiap diri kalian ada guru sejati. Ingat itu. Abah hanya membukakan caranya saja. Jangan terjebak. Ingat itu. Jangan jadikan ini berhala. Abah tidak tahu apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Bukan siapa-siapa. Ini yang harus dipahami. Nah sekarang itu sudah dirampok oleh orang-orang. Saya mursyid, saya mursyid. Ya, jadilah raja berhala. Inilah. Dari mana, kapan pertamanya itu? Nabi Muhammad mengajarkan begitu. Tuan Abdul Qadir mengajarkan begitu. Tidak. Bahkan Imam Qushairi, siapapun yang menganggap diri saya adalah dia menempatkan kakinya di kakiku, aku tendang dia, kata Imam Qushairi. Tapi kalau dia mau berjalan kepadaku sebagai sahabatku, kamu adalah aku yang lain, ayo berjalan bersama aku.
Nah inilah kenapa Abah mengajak menjadi sahabat buat semua. Ya. Nah inilah sahabat ya, maka inilah persoalan. Maka yang tadi torikot jalan gedek di mana-mana, manakib di dunia makin rusak. Karena nggak ngerti siapa yang dikir, siapa yang bertorikot tadi semua ya. Inilah dikatakan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syirah Asrar ini ya. Makanya hati-hati. Kam min sahsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Nah ini. Biarlah kamu sekarang nggak ngerti ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, bayan, mantek apa semua. Bahkan kamu bukan jauh tadi buktikan siapa. Sunan Geseng nggak bisa baca Quran. Tadi semua. Tadi semua. Ma'odah, Ma'iso itu muridnya Abah Sepuh nggak bisa baca Quran. Kenapa itu jadi patokan? Tadi semua. Tapi mereka pandai mematikan diri. Sehingga tadi menimbulkan rasa Allah pada dirinya. Itulah tadi makanya kata baginda Nabi, kamin sahsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Mana kuburnya? Tubuhnya. Disebut kubur itu tubuh. Bukan di situ kubur itu. Ini kuburan. Tadi semua. Jadi kamin sahsin mata jahilan adalah wa qoma min qabrihi, nanti bangkit kamu dalam orang arif. Nah, orang arif hari ini adalah itulah kuburan bagi dia, karena walaupun dia barangkali bodoh dulu. Bodoh bukan apa? Aku tidak tahu apa-apa, tidak, itu yang disebut bodoh. Orang bodoh di sini maksudnya aku bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, maka kamu akan dibangkitkan dalam keadaan orang arif tadi. Tapi sebaliknya, man mata aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan au fasiqan au muplisan. Saya kiai, saya buya, saya ama, saya ini, saya mursyid. Siap-siap lahir. Jadi orang jahil. Karena kamu telah merampok sesungguhnya. Maka disinilah, mari kita luruskan. Ini sebetulnya tentang penjajahan manusia kepada manusia. Ini ulus ujung-ujungnya. Menakut-takuti neraka, menawarkan surga. Apalagi yang sekelompok orang itu memberikan tadi semua. Tapi kalau bisa carilah guru yang tadi ya, yang bisa membuka, menanamkan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas. Cuma memang sayang mencari guru mursyid itu sama seperti sulitnya mencari jarum di dalam lautan, sahabat. Yang kelihatan mursyid pasti bukan mursyid. Itu saja patokan. Yang ngaku mursyid pasti bukan mursyid. Itu aja. Sama aja kayak ngaku wali, pasti bukan wali. Makanya yang tahu mursyid hanya mursyid. Ingat itu. Ya. Yang tahu wali hanya wali. Yang tahu jin adalah jin. Yang tahu Allah, man arafullah bahwa Allah. Yang tahu Allah adalah juga Allah. Pahami? Ya. Karena kalau kamu tidak tumbuh jiwanya, kamu terus neraka di dunia ini. Seperti layangan yang terbang tinggi, maka ayo golong kamu. Makanya kenapa kata Allah, ayo innalillah wa inna ilahi rojiun. Hei layangan, asalnya kamu tuh dari golong sini loh. Ayo golong ke sini, balik sini. Makanya ayo tobat, tabayat tubuh taubatan. Kembali. Karena kamu sekarang udah gelisah nih. Layang-layang ini. Dia kata Allah, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adla fi ayyi syurati ma syaa rakabah. Tadi semua ya. Nah inilah yang diingatkan. Fi ayyi syurati ma syaa rakabah. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat yang harus kita bangkitkan, yang harus kita tumbuhkan dan kesadaran. Ayo kesadarannya tadi semua. Maka fal wajibu talabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti fa inna dunya mazat. Karena kan dunia ini ladang, maka kata Abah. Maka kenapa surat Asy-Syura ayat 20, Al-Isra ayat 18. Ayo terus kamu perbaiki jiwamu. Dan nggak usah mengeluh dengan apa. Karena mengeluhkan persoalan tidak akan menyelesaikan persoalan. Bahkan kamu akan bawa lagi di kehidupan yang akan datang. Ayo selesaikan karamamu hari ini. Ya. Maka silakan deh nanti dilihat daripada video-video Abah semua ya tentang apa bagaimana apa cara-cara tentang mandi, tentang apa ya.
Maka banyak hal ya sebetulnya ya kalau kita bahas dari hikam ya. Tadi makanya kalau yang sudah dia sadar dia tidak akan mau dipuji dari semua ya. Kalau orang udah sadar tidak akan sakit dihina dari semua ya. Maka senyum dia dari semua. Percayalah ya. Memang aneh bin ajaib ya. Maka kemudian kata Allah al-aqwanu adalah sabitatun bi isbatihi wa apa namanya sini apa nih apa nih sini ini sobek lagi ya kitabnya Fahadai tahun ini kira-kira aja dulu ya apa di sini ini karena tinta jadi intinya tapi kalau ditebak-tebak sih ya kayaknya wartun bi ahadiyati datihi, alam tetap dengan penetapan Allah dan dia musnah dengan keesaan zatnya. Nah, iyalah semuanya itu ada pada zatnya. Tadi semua. Jadi gelas kaca ini ada pada zat kaca. Ingat itu ya. Maka inilah yang harus kamu tumbuhkan supaya kamu betul-betul sudah menjadi manusia yang merdeka dalam dunia ini. Ya. Yang harus kita bagaimana setiap hari adalah duduk ya di waktu tertentu, khususkan coba. Kemudian ini sebagai penutup dari Abah adalah prakteknya saja adalah yang pertama membiasakan adalah menutup ya, menyembelih dirimu. Kan tadi Al-Fatihah, Alif Lam Mim, barulah supaya dalikal kitabul la raiba fihi, nanti di penghujungnya adalah kamu betul-betul bisa menceritakan kul huwallahu ahad. Tuh, ternyata ahadnya Allah tuh kamu ceritakan kul. Maka filun amrinnya, hei fulan, ceritakan tuh bagaimana ahadnya Allah itu. Tuh, kan tadi. Allahu somad, nah, bagaimana tuh? Allah itu tidak lam yalid, lam yulad, walam yakul lahu. Nah, kul a'udzu birabbil falaq. Hai ceritakan lagi. Baru penghujung kul a'udzu birabbin nas. Ceritakan oleh kamu. Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Di situ yuwaswisu fi sudurin nas. Berarti sudah tidak lagi yang membisik, yang merepotkan dirimu. Karena yang merepotkan dirimu adalah tubuh ini, jasad ini, pikiran ini. Itulah yang membuat kamu tidak yang menderita. Dan inilah penghalang rizki. Adzanbu hirmanu rizki. Syiriklah yang menghalangi daripada rizki itu. Syirik jahli pada tubuh, syirik syir pada hati, syirik hobi pada hati, syirik syir pada ruh, sahabat. Maka mulai sekarang kita mulailah menyadari bahwa setiap hari apapun yang kamu lihat, rasakan terima kasih Tuhan. Dengan penglihatan aku melihat engkau, gitu. Karena pada saat engkau melihat dengan mata bukan mata kamu, maka engkau melihat Allah sebetulnya pada segala perkara. Itulah innakum syatarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Karena memang tidak ada yang lain selain dia. Bagaimana melihatnya? Inilah sulit diceritakan. Karena kamu sendiri nanti akan menyadarinya. Oh iya, ternyata nggak ada pohon itu. Gitu. Oh ternyata batu ini adalah ketiadaan abadi. Ya sebetulnya. Tadi semua. Karena pada saat yang disebut maka kata Abah, dekat pada Allah itu bukan mendekat begitu. Tapi adalah panaknya dirimu pada dirimu. Ada syu'aul basyirah, ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Maka nampaklah kepadamu. Tiada yang lain. Tadi semua. Jadi kalau begitu, lihat temanmu yang marah itu, kamu lihat Allah kok. Nah, gitu. Pada temanmu yang mencuri uangmu itu, kamu melihat Allah kok. Pada saat pencuri datang ke rumahmu, kamu melihat Allah kok sebenarnya. Tadi semua. Tadi semua. Maka orang-orang yang sudah kenal Abah di sini melihat mereka itu bingung tadi. Abah diambil duit 2 miliar ketawa-ketawa gitu kan tadi semua. Iya tadi semua. Karena udah nggak ada. Kalau kita sudah melihat Allah apa yang buruk tidak ada. Semuanya. Nah disitulah kesadaran itu akan muncul pada dirimu kalau kamu sudah mampu merasakan itu sahabat. Ya. Tapi kalau tidak berarti ya itulah persoalan kepada dirimu sendiri. Ya.
Ayo, mari sahabat tadi semua. Sebetulnya Abah sudah banyak ajarkan. Ini Abah kayaknya sudah dekat kepada diam tadi semua ya. Abah minta maaf kepada semua barangkali nanti yang ingin, yang merindukan tadi semua, ingin bertemu, ya silahkan kapan kalian ada waktu tadi semua. Cuma kayaknya ini kelihatannya semakin terus dengan pertanyaan yang ada ini, akhirnya nanti Abah nanti kelupaan, muncullah Abah Setunya tadi semua, ya ingin mengambil manfaat tadi semua, ya itu ya sahabat. Jadi sebenarnya nah itulah, mudah-mudahan kalian bisa merelakan Abah dan kalian akan Abah kembali lagi akan sembunyi sunyi tadi semua ya, tadi semua.